Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semuanya. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran online kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah Ananda semua, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda dalam kelas ini. Nah, jadi dimohonkan kepada Ananda untuk menuliskan nama peserta kelasnya pada kolom komentar kelas ya Ananda. Nah, untuk absensi ini Ibu kasih waktu sampai habis jam pembelajaran. Jika seandainya Ananda telat mengisinya, maka Ibu nyatakan Ananda tidak mengikuti kelas Ibu pada pagi hari ini. Oke, Ibu rasa bisa dipahami ya Ananda? Oke, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai neraca lajur. Nah, sebelum itu, kemarin kita sudah membahas mengenai jurnal penyesuaian yang mana jurnal penyesuaian ini nantinya akan menjadi salah satu dari isi neraca lajur itu sendiri. Ibu harap Ananda semua masih ingat pembelajaran kita tentang jurnal penyesuaian ini sehingga mudah nantinya dalam menyusun neraca lajur. Oke, baiklah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan para peserta didik dapat menerapkan akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet untuk perusahaan jasa dengan tepat dan percaya diri. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait neraca lajur itu. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, kita masuk ke pengertian neraca lajur. Neraca lajur disebut dengan kertas kerja atau worksheet yang berbentuk berisi kolom-kolom untuk mencatat keuangan secara manual. Nah, pencatatan pada neraca lajur ini cenderung bersifat tidak formal, sehingga bisa pengisiannya dapat diperbaiki dan dikoreksi nantinya jika diperlukan. Neraca lajur memang bukan merupakan salah satu jenis laporan keuangan. Nah, namun pembuatannya akan mempermudah proses penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Nah, dapat dipahami ya Nanda, dalam neraca lajur ini semua akun terdapat pada perusahaan akan dicatat dan digolongkan ke kolom atau lajur yang ada. Data akun akan dimasukkan dalam neraca lajur diambil dari data yang dicatat pada neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Sedangkan untuk penggolongan kolom neraca lajur ini terdiri dari 6 jenis, yaitu yang pertama ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca dan laporan laba rugi. Nah, sampai di sini paham ya Anda semua untuk pengertian neraca lajur. Nah, selanjutnya kita masuk ke gunaan neraca lajur. Nah, setelah memahami apa itu neraca lajur, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari neraca lajur itu. Terdapat beberapa fungsi penerapan neraca lajur dalam pencatatan keuangan. Yang pertama itu meringkas data dalam pencatatan keuangan. Fungsi neraca lajur yang pertama adalah menggolongkan dan meringkas data yang berisi akun keuangan pada perusahaan. Nah, dengan adanya neraca lajur ini akan memudahkan untuk dilihat dan digunakan untuk keperluan selanjutnya. Data yang ringkas akan membantu menunjukkan informasi yang dibutuhkan kepada proses yang panjang. Nah, untuk yang kedua itu adalah memeriksa kembali data yang dicatat. Adanya pencatatan dengan menggunakan neraca lajur akan membantu meringkas kembali data pada pencatatan sebelumnya, terutama nih dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, dalam pencatatan keuangan sangat mungkin terjadi kesalahan, ya kan? Nah, baik oleh human error maupun kesalahan software yang digunakan. Nah, karena itu proses pencatatan ini dilakukan dalam neraca lajur akan dapat memperbaiki dan menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada membantu penyusunan laporan keuangan. Seperti yang telah diulas pada bagian sebelumnya itu, pencatatan dalam neraca lajur ini akan membantu dalam proses pembuatan laporan keuangan. Hal ini karena dalam neraca lajur sudah mencangkup dan merangkum data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, tentunya ini akan sangat memudahkan dan menghemat waktu pembuatan laporan keuangan tanpa perlu mencari data dari sumber yang terlalu banyak gitu. Nah, Ibu harap sampai di sini paham. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga yaitu bentuk dari neraca lajur. Nah, bentuk dari neraca lajur itu ada dua macam. Yang pertama itu 10 kolom, yang kedua ada 12 kolom.
Untuk neraca lajur 10 kolom, Ananda bisa lihat pada gambar yang telah Ibu tampilkan di layar. Nah, kita lanjut ke neraca 12 kolom. Disebut 12 kolom karena kertas kerja ini mempunyai 12 kolom, debit dan kredit. Yang sebetulnya ini kertas kerja terdapat 2 kolom lagi yang berisikan nomor akun dan juga nama akun. Oke. Nah, kedua belas kolom tersebut terdiri dari, untuk kolom 1 dan kolom 2 itu adalah kolom neraca saldo yang diberisikan saldo yang belum disesuaikan. Sedangkan untuk yang kolom ketiga dan keempat itu adalah kolom yang berisikan data penyesuaian. Kolom debit dan kredit yang terdapat dalam neraca penyesuaian ini berguna untuk mengkaji ulang neraca lajur tersebut. Selain itu juga untuk mengidentifikasi ayat jurnal penyesuaian yang harus dicatat dalam jurnal. Nah, untuk kolom kelima dan keenam ini yaitu kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kolom ini berasal dari penjumlahan atau pengurangan dari neraca saldo dan dari penyesuaian itu tadi. Nah, sedangkan untuk kolom ke-7 dan 8 itu adalah yang berisikan data untuk dipakai membuat laporan laba rugi. Nah, kolom ini berisikan jumlah pendapatan dan beban yang dipindahkan dari neraca saldo setelah penyesuaian tadi. Nah, untuk kolom 9 dan 10 itu kolom yang berisikan data yang akan dipakai untuk membuat laporan perubahan modal. Kolom ini berisikan saldo modal dan penarikan prive atau dividen. Nah, untuk kolom terakhir yaitu 11 dan 12 adalah kolom yang berisikan data yang akan digunakan untuk membuat laporan posisi keuangan atau biasa kita sebut itu sebagai neraca ya Ananda. Nah, kolom ini berisikan pindahan jumlah aset dan kewajiban yang berasal dari neraca saldo setelah penyesuaian, termasuk pindahan ekuitas dari kolom perubahan ekuitas. Nah, oke. Nah, bisa dipahami ya Ananda semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur, yaitu ada kelompok aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan juga beban. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke dalam pembuatan neraca lajur. Dalam pembuatan neraca lajur sebenarnya tidak banyak proses pencatatan dan penghitungan yang kita lakukan. Nah, kenapa Ibu bisa mengatakan hal demikian? Karena kita itu tinggal memindahkan beberapa data dari pencatatan yang sudah ada. Nah, namun dalam proses pemindahan data tersebut, perlu pula kita perhatikan untuk mengecek kembali apakah data yang tertera itu sudah benar. Nah, hal ini sesuai dengan salah satu fungsi neraca lajur, yaitu untuk memeriksa kembali data dan menghindari kesalahan pencatatan keuangan. Nah, mengenai pencatatan neraca lajur, berikut adalah proses yang perlu dilakukan dalam membuat neraca lajur. Nah, untuk proses pertama itu adalah pembuatan format dan kolom neraca lajur. Nah, Ananda semuanya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat format dan kolom yang dibutuhkan dalam neraca lajur. Nah, untuk format neraca, di bagian atas harus ditulis dengan nama perusahaan, kemudian judul neraca, dan juga selanjutnya itu adalah periode pencatatan. Sedangkan kolom yang harus dibuat berjumlah 7 kolom, 1 untuk nama akun dan 6 untuk golongan lajur, seperti neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca, dan laporan laba rugi. Nah, bagus. Nah, 6 golongan kolom itu harus dibuat dua sisi yang menunjukkan debit dan juga kredit. Nah, untuk proses yang kedua yaitu memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah mengisi kolom-kolom yang dibuat, memulai dari nama akun dan neraca saldo. Dalam kolom ini diisi dengan memasukkan data dari neraca saldo yang membuat data saldo akhir setiap akun berdasarkan pencatatan buku besar perusahaan. Nah, sampai di sini paham kan Ananda? Nah, Ibu lanjut. Untuk kolom penyesuaian ini, data dimasukkan dalam jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya secara terpisah. Oke, terpisah ya. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan pendapatan dan juga pengeluaran yang benar-benar terjadi. Nah, agar dapat menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, menghitung saldo yang telah disesuaikan. Nah, setelah ada data kolom neraca saldo dan penyesuaian tadi terisi, selanjutnya kita perlu menghitung saldo pada akun yang mengalami penyesuaian tadi. Perhitungan ini dilakukan dengan menambahkan atau kita kurangi saldo dalam kolom neraca dengan saldo dalam kolom penyesuaian. Saldo yang telah dihitung dan disesuaikan kemudian diletakkan dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Isi saldo dalam kolom ini juga akan dipindahkan untuk mengisi kolom neraca tanpa melakukan perubahan apapun. Nah,
Sedangkan untuk proses yang keempat, kita melakukan pengisian dan menghitung kolom laba rugi. Untuk mengisi kolom laba rugi, data yang dimasukkan berasal dari kolom sebelumnya, yaitu neraca. Namun tidak semua data dipindahkan, hanya dari akun pendapatan dan juga beban saja. Data ini yang kemudian dihitung untuk mendapatkan saldo laba atau rugi perusahaan. Nah, setelah itu neraca lajur pun telah selesai dibuat dan siap untuk digunakan untuk keperluan selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai neraca lajur. Nah, untuk tugas yang pertama yaitu uraikan macam-macam bentuk kelompok pada. Nah, untuk tugas yang pertama ada menguraikan macam-macam bentuk kolom pada neraca lajur dan menahkah kelompok kolom pada neraca lajur yang umum digunakan oleh para akuntansi di suatu perusahaan jasa. Nah, di sini Ibu menugaskan untuk Ananda semua secara berkelompok untuk mensurvei suatu perusahaan terkait dengan neraca lajur kolom apa yang dipakai oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi untuk perusahaannya Ananda bisa mensurvei minimal 3 perusahaan atau lebih juga bagus. Nah, untuk tugas yang kedua adalah perhatikan neraca lajur di bawah ini dan kemudian isilah tanda centang dan letakkan posisi debit atau kredit akun di bawah ini dengan benar. Nah, sampai di sini Ibu harap Ananda semua mengerti dengan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Namun, jika ingin ada yang akan ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Nah, Ibu akhiri pembelajaran online kita pada pagi hari ini. Terlebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu tutupi dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.